Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani, mahasiswa semester 2 Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan Visioner untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk mata kuliah Kepemimpinan Strategik dan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Joko Sulistia. Berikut materi presentasi saya. Yang pertama, membahas terkait materi pembahasan saya. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan visioner. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan visioner. Ketiga, peran kepemimpinan visioner. 4. Ciri-ciri pemimpin visioner. Yang kelima, kompetensi pemimpin visioner. 6. Komitmen pemimpin visioner. 7. Strategi menjadi pemimpin visioner. Yang kedelapan, kepemimpinan visioner dalam tindakan. Yang kesembilan, kelebihan dan kekurangan kepemimpinan visioner. Yang terakhir, tantangan dalam kepemimpinan visioner. Seorang pemimpin harus visioner dan memiliki pandangan ke depan lebih dari seorang karyawan. Jack Ma. Apa itu kepemimpinan visioner? Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan pemimpin untuk mencetuskan ide atau gagasan tentang visi organisasi melalui interaksi kritis dengan para pemangku kepentingan organisasi (stakeholder) untuk merumuskan masa depan organisasi yang dicita-citakan yang harus dicapai melalui komitmen dengan komponen organisasi, melalui proses sosialisasi, transformasi, serta implementasi gagasan ideal oleh pemimpin organisasi. Untuk selanjutnya, karakteristik kepemimpinan visioner. Yang pertama ada kemampuan untuk menjelaskan kepada orang lain. Karakteristik yang kedua, mampu mengungkapkan visi melalui perilaku pemimpin. Yang terakhir, mampu memperluas visi kepada konteks kepemimpinan yang lebih luas. Berikutnya adalah peran kepemimpinan visioner. Peran kepemimpinan visioner terdiri dari 4. Yang pertama, peran penentu arah. Peran penentu arah ini merupakan peran di mana seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi guna diraih pada masa depan dan melibatkan orang-orang dari get-go. Untuk peran yang kedua adalah peran agen perubahan, merupakan peran kedua dari seseorang pemimpin visioner, karena pemimpin disediakan untuk seluruh situasi atau peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam kesuksesan organisasi saat ini maupun di masa depan. Peran kepemimpinan visioner yang ketiga adalah juru bicara, memperoleh pesan keluar dan jaga berbicara. Boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting yang memimpikan masa depan suatu organisasi. Yang terakhir adalah pelatih. Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini, berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemimpin visioner. Ciri-ciri pemimpin visioner dari Nasik tahun 2012 menjelaskan kepemimpinan visioner ini merupakan beberapa ciri utama, yaitu berwawasan ke masa depan, berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak ragu dan selalu siap menghadapi resiko, mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerja sama dalam menggapai tujuan yang sama, mampu merumuskan visi yang jelas, mampu mengubah visi ke dalam aksi,
berpegang erat dengan nilai-nilai spiritual yang diyakininya, membangun hubungan secara efektif, inovatif, dan proaktif. Kompetensi pemimpin visioner, Bernanus 2001 menjelaskan ada 4 kompetensi kepemimpinan, yaitu yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan pegawai. Yang kedua, antisipasi terhadap perubahan. Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang yang timbul di lingkungan organisasi. Ketiga, membentuk dan mempengaruhi organisasi. Seorang pemimpin visioner harus terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi menuju masa depan. Yang keempat, pengembangan kesempatan masa depan. Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan kesempatan untuk mengantisipasi masa depan. Komitmen pemimpin visioner. Komitmen pemimpin visioner ini terdiri dari beberapa, yaitu mencari peluang yang menantang, berani mencoba berbagai tanggung jawab resiko, memimpin masa depan, memberikan kesamaan visi, memperkuat mitra kerja, menunjukkan keteladanan, merencanakan keberhasilan bertahap, menghargai setiap peran individu, mensyukuri setiap keberhasilan. Strategi menjadi pemimpin visioner. Terdapat 4 strategi untuk menjadi pemimpin visioner, yaitu yang pertama, menciptakan visi. Visi tercipta dari hasil kreativitas pemimpin dengan mengikut atau personil berupa ide tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Untuk strategi yang kedua adalah perumusan visi. Perumusan visi oleh pemimpin organisasi, yakni merumuskan strategi melalui konsensus semua pemimpin organisasi, membulatkan sikap dan tekad sebagai total komitmen untuk mewujudkan visi ini menjadi suatu kenyataan dengan melibatkan stakeholder organisasi. Untuk strategi yang ketiga, transformasi visi. Kemampuan pemimpin visioner membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif sebagai upaya penyebaran visi kepada stakeholder. Yang keempat, implementasi visi. Kemampuan pemimpin visioner dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Kepemimpinan visioner dalam tindakan. Antisipasi. Antisipasi ini kepemimpinan visioner harus secara proaktif mengamati lingkungan guna menemukan perubahan yang secara negatif maupun positif mempengaruhi organisasi. Kecerdikan. Kecerdikan merupakan kemampuan perkembangan kepemimpinan visioner dan progresif seorang pemimpin yang untuk melihat ke depan dengan kaitan dengan faktor apa yang terletak di depan bagi sebuah organisasi. Perspektif pemimpin harus waspada terhadap segala bentuk intrik dan perubahan di lingkungan eksternal. Kewaspadaan ini harus segera ditindaklanjuti guna merespon secara cepat dan tepat dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Kelebihan kepemimpinan visioner. Menurut Wulandari dan Mulyanto 2024, kepemimpinan visioner merupakan beberapa kelebihan yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Kelebihan yang kedua adalah mencapai tujuan yang ambisius. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Kelebihan yang keempat, pengembangan potensi. Yang kelima, komitmen yang tinggi. Keenam,
pengambilan keputusan yang berdasarkan visi. Ketujuh, mengatasi tantangan besar. 8. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang kesembilan, pengaruh yang luas. Untuk kelebihan pemimpin visioner yang terakhir yaitu keselarasan dan konsistensi. Sedangkan untuk kekurangan kepemimpinan visioner, menurut Wulandari dan Mulyanto 2024, memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam menangani detail operasional. Kekurangan yang kedua, resiko ketidakrealisasian. Yang ketiga, kekurangan fokus pada keseimbangan kehidupan kerja atau pribadi. Yang keempat, tidak sesuai untuk situasi darurat atau krisis. Yang kelima, ketergantungan pada karisma pribadi. Keenam, resiko tidak terima oleh seluruh tim atau organisasi. Ketujuh, kesulitan mengukur keberhasilan. Untuk kekurangan yang terakhir yaitu kedelapan, ketidakpastian masa depan. Tantangan dalam kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner mempunyai beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menerjemahkan visi ke aksi. Terkadang visi yang besar dan ambisius bisa terlalu abstrak atau sulit untuk dipahami oleh anggota tim. Menerima resiko. Pemimpin visioner sering harus menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan yang beresiko. Tantangan yang berikutnya yaitu menciptakan keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara berfokus pada visi jangka panjang dan tetap mengelola masalah jangka pendek bisa menjadi tantangan. Untuk tantangan yang terakhir yaitu menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian tentang masa depan bisa menjadi hambatan. Kesimpulan kepemimpinan visioner yaitu bisa dikatakan sebagai pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan, makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Ciri yang paling menonjol dari pemimpin visioner di mana pemimpin organisasi mampu merasakan perubahan orang lain dan memahami sudut pandang mereka sehingga pemimpin visioner dapat mengartikulasikan visi yang benar-benar mampu untuk menginspirasinya. Kepemimpinan visioner adalah gaya seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota atau karyawannya dengan memberikan wawasan secara jelas dalam menerjemahkan akan tujuan visi misi organisasi. Demikian presentasi saya terkait dengan materi kepemimpinan visioner. Jadi seorang pemimpin visioner bukan hanya memiliki mimpi besar, tetapi juga mampu menginspirasi, memandu, dan memberdayakan tim yang bergerak bersama mewujudkan visi tersebut. Mari kita menjadi pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk organisasi, masyarakat, dan generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.